صل على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin muhtaramin, para kiai, asatidz, imam-imam sholat rawatib, juga DKM dari Masjid Baitul Mukminin ini, juga seluruh masyarakat sekitar Masjid Baitul Mukminin, Taman Alamanda. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diijabah doa baginda Nabi, yaitu ketika baginda Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah bulan Ramadan, dan kita termasuk umat baginda Nabi yang Allah ridhoi memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, iman, Islam, ihsan yang kokoh, bisa ibadah hablum minallah, hablum minan nas, siangnya siang, malamnya qiyam, siangnya puasa, dan malamnya benar-benar mengisi dengan bacaan-bacaan Quran, tadarus, tarawih, serta kegiatan-kegiatan positif baik hablum minallah maupun hablum minan nas lainnya, sehingga tercapailah apa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menutup perintah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, jadi itu sarana puasa dengan ini adalah sarana, bukan tujuan yang ketika kita mengamalkannya melupakan target-target atau dampak-dampak atau hikmah-hikmah yang harusnya ada pada setiap puasa kita. Ini tentu saja sudah menjadi tipikal dari setiap ibadah dalam agama kita. Ada amal luarnya, ada wadah luarnya, ada casingnya, dan ada mutiara di dalamnya. Sehingga taklim-taklim, kajian-kajian sudah sepantasnya untuk digali juga tata caranya secara fikih. Silakan mau 4 mazhab pilih, Syafi'i, apa Hambali, apa Maliki, apa Hanafi, namun tata keramanya, yaitu unsur akhlak dan tasawufnya, ini sesuatu yang sama, tidak ada perbedaan mazhab di dalamnya. Baik, sebelum kita mulai, banyak para kajian kitab atau bab kitab tentang puasa, namun kita kebetulan di Masjid Baitul Mukminin ini menghatamkan kitab, ya, kitab dari Al-Imam Ahmad Syaroni, kebetulan Al-Fathul Mubin. Ini membahas rukun Islam, semuanya dibahas baik dari aspek fikihnya, beliau fikihnya Imam Syafi'i, terlebih juga lebih disinkronizing dengan aspek ihsan, aspek tasawufnya. Alhamdulillah, kemarin sudah tentang sholat. Nah, insyaallah pas ini ada usau asrorihi, ada puasa dan asroruhu dan rahasia-rahasianya. Mirip dengan
bagian kecil dari Ihya Ulumuddin, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali menulis kitab Asrarus Shaumiyah, rahasia-rahasia puasa. Ini menunjukkan para hadirin bahwa agama kita itu dalam setiap amal ya, membaguskan semuanya, bagus akidahnya, bagus wadahnya, dan bagus perolehannya, anugerahnya yang Allah sembunyikan di dalam setiap amal tersebut, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, sehingga amal-amal para umat Islam itu jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, hanya sebatas ngejar fingerprint secara amalia saja, tapi merupakan untuk menakar diri target-target perilaku, value-value, nilai-nilai yang Allah sembunyikan di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam puasa, di dalam haji sekalipun. Jangan sampai demikian, karena berjaraknya seseorang muslim baik dari taklim karena tidak punya akses, karena hanya baru sampai belajarnya fikih belaka, lalu tidak pernah mendapat akses tentang indahnya menyelami rahasia-rahasia di balik puasa, di balik sholat dan sebagainya yang kajiannya biasanya bersifat esoterik, bersifat dimensi batini, bersifat spiritualis, ini lalu tidak digali, sehingga akhirnya ada gap yang lebar antara suatu ibadah dengan dampak atau ihsan dari ibadah tersebut. Inna sholat tanha fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya mencegah berkeji dan munkar. Lalu kita sendiri, kita amati, kita sudah berkali-kali sholat, tahun-tahun sholat pertama kok masih mulut kita masih tega bisa menggunakan kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan sesama saudara, robek-robek hubungan silaturahmi yang sudah terajut, ataupun jempolnya mengirim kalimat-kalimat di medsos dan WA dan aplikasi chatting sosial lainnya. Nah, ini semua karena itu tadi, ketidaklengkapan akses terhadap komponen keislaman akhirnya mengira lapisan yang tadinya 3 lapis harus dijadikan sinkron jadi satu, hanya dikenal satu, akhirnya merasa Islam itu hanya itu saja, sehingga terjebaklah pada pelaksanaan amal sholat yang simbolik, ya, haji, bahkan haji simbolik, ya. Demikian pula alumni Ramadan yang bahasa Nabi tidak mendapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Atau bahasa kita sebut alumni Ramadan, alumni yang simbolik, cuma dapat kebiarnya, syiarnya, ramenya aja, tapi tidak ada perubahan perilaku, perubahan mencapai pada Idul Fitri, kembali pada kefitrian ini. Nah, mudah-mudahan dengan ta'lim semacam ini kita jadi mendapat akses keilmuan yang benar, sehingga ilmu kita terkait ajaran agama Islam tambah lengkap referensinya, sehingga semakin kita terdorong untuk lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin. Kita awali bersama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah, hadiah dan tawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab baginda Nabi menyatakan innama anal qasim wallahu al-mu'ti, sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, adalah yang membagi, Allah yang memberi. Sehingga apa-apa kita selalu Rasulullah SAW selalu tak lupa untuk
kasih atau bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila azwajihi wa ahli baitihi kiram ashabihi wa jami'i syuyukh ahli sunnati wal jamaati, khususan musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad Syaroni al-Misri asy-Syafi'i al-Madhhab asy-Syadzili al-Tariqah usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi nafa'allahu biyawlum mas'alun nafahatin fi wadhatihim wa sulukiyatihim wa fi wadhatihim wa anwarihim lana walidi walidunyana wali akhiratina wali baladina Indonesia hadha wali manfatina alaman ini semua. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus shaumi wa asraruhu, sejumlah adab-adab puasa dan rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan di dalam puasa. Namanya rahasia tidak bisa diambil kecuali dia berpuasa. Mutiara itu Allah sembunyikan dibungkus di dalam tiram. Tiramnya Allah letakkan di dasar lautan. Kalau kita cuma main di pinggir pantai, jangan berharap dapat mutiara. Kita harus masuk ke dalamnya. Demikianlah kalau taklim kita atau keilmuan kita, akses kita membuat kita hanya berciprat-cipratan di pinggir pantai, ya kita sudah dapat seger, sudah dapat keindahan gitu. Namun indahnya ya, mutiara itu hanya ada di dasar lautan. Nah, ini yang penting kita tahu. Tata krama dan rahasia saum puasa. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku rahimakallahu ta'ala, anna hikmata fis saum, hikmah dalam puasa itu adalah ya, kaful jawarih al-zahirah wal batinah anil manhiyat al-mujabah bil adab fi daril akhirah, yaitu mencegah anggota tubuh zahirah wal batinah, anggota tubuh luar kita dan juga anggota tubuh batin kita. Ya, anggota tubuh batin itu maksudnya adalah hati. Anggota tubuh luar maksudnya adalah mata, lidah, kulit, tangan, kaki, gitu ya. Mencegah itu semua dari hal-hal yang dilarang, yang berkonsekuensi dimurkai Allah, berkonsekuensi mendapat azab di akhirat nanti. Fayatadzakkaru shaimul akhirata, maka setiap orang yang puasa itu hendaknya mempertahankan kualitas puasanya dengan cara mengingat negeri akhirat. Wa yasumu amma yujabul adab fiha, dan berpuasa atau memantang diri dari apa-apa yang berkonsekuensi dapat azab dari Allah di negeri akhirat nanti. Nah, dapat azab di situ kan menunjukkan bahwa sepanjang di luar Ramadan semua maksiat itu yang tidak diri oleh Allah, ya, apalagi di dalam bulan Ramadan. Jadi apa yang dilarang Allah di luar bulan Ramadan, di dalam Ramadan semakin keras larangannya. Ada plus lagi. Jadi ada hal-hal yang haram munabbah, haram selama-lamanya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya, sama haramnya, terlebih di bulan Ramadan. Tapi ada sesuatu yang
halal di luar Ramadan, tapi selama Ramadan diharamkan. Manhiyun, haramnya disebut oleh para ulama fikih disebut haram muakkad, haram temporer. Makan itu di luar Ramadan halal, makan yang halal, tapi di dalam Ramadan mulai duduk subuh, azan subuh sampai maghrib dia menjadi terlarang, kan begitu. Nah, jadi semua yang dilarang itu ketika berpuasa harus dihindari. Nah, tapi tidak selesai dengan ketika begitu azan maghrib. Hal-hal yang haram muabbad, haram tanpa kenal waktu, meskipun sudah azan maghrib, ya tetap haram. Berzina tetap haram meskipun sudah azan maghrib. Berdusta, ghibah, ya ngomongin orang, dia tetap haram meskipun sudah azan maghrib. Nah, ini yang menjadi azan maghrib tanda bahwa yang haramnya muakkad temporer itu menjadi boleh, yaitu makan, minum, dan hubungan biologis dengan pasangan yang sah. Itu boleh dilakukan, tapi haram yang selamanya ya tetap berlaku. Bukan terus azan maghrib, bukan terus ketika kita zuhur dibully teman dan sebagainya kita empat, awas ntar kalau sudah buka puasa tampol, nah itu tetap tidak boleh selamanya. Bukan azan maghrib bukan permisif dari sifat ketidakmampuan kita mengendalikan diri, bukan ya. Fa'inna kulla manhiyin, karena semua yang dilarang oleh Allah tadi ya di bulan Ramadan berarti ada dua ya, ada yang haram manhiyun yang dilarang selama-lamanya maupun yang dilarang temporer ya. Dua ini waqa'a fi lahu, hamba seseorang melanggarnya, faqad fataha ala nafsihi, maka sesungguhnya dia sudah mengizinkan dirinya sendiri baban jannah untuk menjadi penghuni neraka. Nah, ini paling awal harus dicamkan benar dalam diri ya. Baik, satu lagi, as-shaum ittisaban bisifatillah. Berpuasa itu sesungguhnya upaya untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, walillahil matsalul a'la, bagi Allah lah teladan paling tertinggi. Jadi panduan utama, panduan etik, panduan moral dan referensi utama umat Islam ya. Paling terdekat taruhlah contoh itu para guru-guru kita, alim ulama, kiai, ajengan gitu ya. Lalu meningkat terus para imam-imam mustahid, para musyrik, kemudian para aulia, kemudian para tabi'in, sahabat, lalu baginda Nabi. Di atas itu semua walillahil matsalul a'la. Allah adalah referensi etik, referensi moral, referensi perilaku yang paling tinggi. Artinya kita teladani. Idza alimta dzalika. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa puasa ini sifatnya seperti itu, bayang bagi shaimi, maka seyogyanya lah seseorang yang berpuasa ayatadzakara bisaumihi, hendaknya ketika berpuasa itu terus mendaur ulang ingatannya untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu gambaran
memberi makan tapi tidak makan. Ya. Fayatasibu bisyai'in min dalika sifat ala qadri taqatihi. Maka semua orang yang lagi puasa itu lagi belajar meneladani sifat Allah semampunya, belajar pelan-pelan. Jadi di sini dididik kita ini, dididik untuk mau berbagi, meskipun kita sendiri sedang tidak makan. Dan berbaginya tidak harus nunggu buka puasa memang, namun ada baiknya memang berbagi takjil, bibit dan sebagainya untuk orang-orang yang berbuka puasa. Namun pada intinya tetap dengan berpuasa itu mendaur ulang meneladani sifat Allah. Allah itu selalu memberi dan tidak berharap kembali. Enggak. Bahkan kita ini sholat, disuruh Allah sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, itu bukan kepentingan Allah kok. Allah memberi hidayah, memberi ilmu, memberi pencerahan, memberi kesadaran pada diri kita. Sholat kalian dan sebagainya itu bukan demi kepentingan Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih baju, Allah kasih rumah, Allah kasih payung, Allah kasih kendaraan, Allah kasih duit. Walayut Allah enggak ngarep balasan. Ya. Nah, sifat memberi yang tulus ini sudah sifat Allah Subhanahu wa taala yang belajar kita teladani. Kalau kita ngasih makan, berbagi minum, saat kita juga makan dan minum, itu juga sudah baik. Tapi jauh lebih baik, ini kamu gak makan, gak minum, kok masih mau berbagi kepada yang lain. Maka ini berkali-kali lipat baiknya. Jadi dia sudah menjadi akhlak. Ya. Kalau orang berbagi saat dia sudah makan sebagai itu sesuatu yang sudah lumayan baik. Tapi Allah juga memuji para sahabat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat itu mendahulukan sahabatnya yang lain meskipun mereka sendiri punya kebutuhan. Ya, kita lihat itu para sahabat dalam ketika peperangan itu ada yang dideketin para wanita-wanita, sahabat-sahabat wanita yang bertugas di medan laga untuk merawat, bawa air minum, mau ngasih air minum, sahabatnya sudah terluka mau minum, lalu dia melihat erangan temannya beberapa meter dari sana dulu, kasih sana. Yang perempuan ini, sahabat perempuan ini lari ke sana masih minum ke sana. Sampai ke sana, yang sana sudah wafat, dia balik ke sini, yang sini akhirnya juga wafat. Tapi tidak ada rasa kecewa karena sudah menjadi tubuh yang satu, persaudaraannya, persahabatannya benar-benar sudah menjadi satu. Nah, begitu. Li'anna shauma ma'nahu al-imsak 'anil istirsal fi ma hadar 'ala. Sebab puasa itu artinya ya, menahan dari melepas liarkan apa yang dilarang pada seseorang. Wa huwa hifdzul jawari, yaitu dengan ini berarti puasa itu menjaga seluruh anggota tubuh. Wa zammuha wa imsakuha fi ayyamis shaum duna layali, dan menjaganya pada hari-hari puasa di siang hari tanpa malamnya.
ini tentu saja tadi yang sudah saya kasih prolog terkait larangan-larangan membatalkan puasa yang terkait dengan larangan yang sifatnya temporer. Ya. Iya, jadi jangan mencuri ketika puasa. Jangan mencuri mah ketika puasa dan tidak puasa tetap haram. Terlebih lagi ketika puasa. Bukan saja itu terhitung kalau dalam bab fikih ya masih dihitung sah puasanya, tapi dalam bahasa tasawuf ya sudah tidak sah, sudah tidak sah. Maka dalam satu sama lain ada bahasa lain bahwa berkurang kualitas pahalanya. Di anas sauma la yakunu illa bin nahar, karena puasa itu hanya terjadi waktu siang. Nah, beratnya berat itu, Pak. Berat itu adalah kita itu bisa menahan diri atas sesuatu yang di luar puasa itu halal. Kalau sesuatu yang haram itu memang untuk beberapa orang berat, tapi ini istilahnya bagi setidaknya sudah jelas sesuatu yang haram itu di luar puasa pun sudah pasti kita akan sekuat mungkin kita hindari. Nah ini tambah lagi, yang halal pun waktu siang harus tidak kita sentuh. Tempe, tahu, sayur asem, gitu ya, Masya Allah. Ini kan kita cari duit untuk belinya dengan yang halal. Kita belanjain ini semua halal. Tapi tidak boleh di waktu siang. Nah ini berarti kita bukan cuma melatih diri pada sesuatu yang haram, tapi bahkan terhadap yang halal pun kita diminta bisa mengelola diri. Faidah dakhalal lail wa ghabatis syams. Kalau malam itu sudah datang, matahari terbenam, ursilatul jawarih fi mahadhar alaihim mubah ila yaumil fajr. Lalu maka anggota tubuh ya diizinkan untuk menyentuh hal-hal yang mubah dan halal tadi yang sempat diharamkan dari waktu-waktu tertentu pada tenggat waktu tertentu. Kalau sudah maghrib dia menjadi boleh. Pelajarannya yang kita diminta kita itu meskipun sudah terkait dengan yang halal saja, kita ini diminta pandai mengelola diri. Kalau sudah pandai mengelola terhadap yang halal, maka yang haram pun enggak masalah. Mesti lebih ringan untuk menghindarinya. Wa kadzalika yusamu li ru'yatil hilal fi awal syahri aidan wa yuftiru li ru'yati fi awal syahri tsani. Demikian pula puasa Ramadan dilakukan sebab sudah ada aktivitas ru'yah. Di Indonesia sudah ada sidang isbatnya, sudah punya tim lewat Kemenak, lewat MUI, sehingga yang orangnya jelas orang-orang yang terpercaya. Wal murad bi hadzal sirri, rahasia apa yang kenapa kok kita diminta puasa di siang dan malam boleh berbuka?
Annal laila ghaibatun. Malam hari itu adalah waktu kita banyak lalainya. Wan nahar hudur. Siang terang itu maknanya hadirnya spiritual. Maknanya begitu harusnya. Ya. Fan nahar ayat wujudil bari. Maka waktu siang itu sebagai cara kita baca secara spiritualnya, bukan secara pendekatan saya. Pendekatan saya ya siang adalah karena cahaya matahari, gitu. Tapi secara batin siang itu terang sebab itu sebagai tanda-tanda kehadiran hidayah, kehadiran Allah menyinari batin kita. Begitu cara. Maka disebut hudur, yaitu kehadiran hati kita. Walai ayat ila wujudil akhir. Sementara malam itu tanda hadirnya selain Allah. Kalau di siang hari kan sumber cahaya itu hanya matahari, tunggal, betul. Sementara kalau malam hari banyak bintang, ada bintang, ada bulan, ada kadang-kadang cahaya planet waktu tertentu dekat dengan bumi lebih bisa kelihatan. Nah, ini dinyatakan kama qala innallaha khalaqal khalqa fi dzulmah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad Syaroni ini bahwa baginda Nabi dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dalam kegelapan. Summa afata alaihi min nurihi. Kemudian Allah menyinari di dalam alam semesta ini cahayanya. Wasaumu waslun min awsafir rububiyah. Puasa itu salah satu di antara sifat-sifat ketuhanan. Jadi diajari. Kenapa? Saking sayangnya Allah. Kan skenario terbesar itu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, diperkenalkan kepada malaikat, skenarioku ini adalah aku akan menjadikan di muka bumi mandataris, makhluk yang aku berikan mandat. Nah, makhluk ini tidak aku biarkan karena aku percayakan mandat padanya. Alam semesta akan aku percayakan padanya. Tidak serta-merta aku biarkan begitu saja tanpa panduan, pedoman dan arahan. Ada juklak, ada juknisnya gitu ya. Maka Allah kasih otak dan hati. Lalu Allah nyatakan wa'allama Adam al-asma'ullah. Tentu saja aku jadikan Adam sebagai khalifah pertama kali itu ya. Aku ajari ilmu-ilmu, semua asma, semua nama terkait ilmu bahasa sekarang. Maka berpuasa dengan sholat, zikir dan sebagainya ini menjamin kualitas kemandatan yang Allah bebankan kepada setiap manusia. Alam semesta ini dikasih, dirawat, bukan untuk dimiliki, tapi untuk diwariskan kepada para generasi selanjutnya, sehingga tidak dieksploitasi habis-habisan di masa dia. Bahwa bumi ini ada sumber yang tak terbarukan, ada sumber yang harus dipikirkan, ditanam lagi, gitu kan. Nah, ini
As-shaum wasfun min awsafir rububiyah. Kemampuan menahan diri, memandang mana yang lebih baik itu inti dari puasa. Maka sifat sikap mampu mengelola diri dengan baik, ini sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Karena kita ini mendasari alam semesta diserahkan pada kita. Anaknya orang lain diserahkan pada kita. Generasi selanjutnya di dunia ini diserahkan kepada kita. Dititipi. Maka ya sudah jelas, karena cintanya Allah dikasih bekal untuk berpikir. Ada dikasih otak, dikasih hati, dikasih Quran, dihadirkan Nabi Muhammad sebagai wasilah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima wahyu, yang bisa menerjemahkan Al-Quran dalam akhlak keseharian. Itu semua adalah bekal-bekal kita sebenarnya. Salah satu bekalnya itu adalah puasa. Siapa yang puasanya benar, maka dia punya kualitas kepribadian yang tangguh, integritas moralnya. Di sini disebut awsafir rububiyah. La yatasbu bihi ala kamal illallah alladhi yutim wa la yutam. Memang yang benar-benar sempurna, paripurna tentu saja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu ngasih makan tapi tidak pernah makan. Kita ngasih makan juga, kita juga butuh makan. Bahkan kebanyakan kita ngasih makan diri sendiri dan keluarga dan kroni, tidak ngasih makan orang lain. Nah ini ya. Karena kalau fil hadis qudsi, sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi, hadis yang banyak beredar ya, yaitu as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa itu diidofahkan, dinisbatkan, digandengkan kepada Allah. Fa'adafahu ila nafsihi. Puasa itu milikku, puasa itu untukku. Padahal semua di alam semesta ini apa yang nggak milik Allah? Semua tidak milik Allah. Semua amal soleh kita memang niatkan untuk Allah. Kan dalam istiftah kita, doa istiftah kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi Allah sendiri mengkhususkan dalam puasa ini dinyatakan beli. Wa ana ajzihi, karena itu aku yang paling tahu bagaimana seberapa banyak pahala ataupun wujud apresiasiku terhadap puasa orang per orang. Karena itu sangat berbeda-beda apresiasi Allah terhadap soimin, orang-orang kualitas puasanya. Dan kualitas puasanya sangat tidak diukur berdasarkan baunya mulut atau ucap pasinya wajah atau lihat dengan banyak melunggah atau enggak gitu lah. Pertarungan kualitas di batin itu masing-masing yang Allah lebih tahu. Ngempetnya di hati itu, menahan diri, mengelola diri di hati itu hanya Allah yang tahu. Sebab puasa itu termasuk amal sirri, artinya hanya Allah yang tahu. Sementara amal-amal yang lain itu di-share antara Allah dan dibagi antara Allah menyaksikan dan masyarakat juga menyaksikan. Zaman sekarang kan orang lebih penting untuk seolah-olah disaksikan oleh orang lain. Jadi beramal soleh dimanapun, di-share di medsos gitu ya. Jadi kepentingannya bukannya
ibadah itu hanya Allah aja yang tahu, tapi juga pengen diketahui hal yang ramai. Padahal dan secara fikih kita sama tahu. Kalau untuk anak istri wajar, tidak ada riya untuk anak istri bagi seorang ayah, karena seorang ayah menjadi panduan panutan bagi anak turunnya. Namun ini kok di-share di sosial apa saja bisa melihat dan sebagainya, makanya ini akan teruji ketika puasa. Apa? Anda mau pamer apa di medsos ketika berpuasa? Kelihatan muka, kelihatan lurus-lurus, lagi puasa dia, nggak bisa. Lagi umroh kan bisa foto di depan sana selfie ya. Lagi sholat, lagi tikaf di Al-Jabar itu nggak ada. Lagi puasa nih nggak ada ciri-cirinya. Bukan juga karena ngantuk, bukan juga karena ucap pasi, kebanyakan sholat malam, nggak bisa itu ya. Li'annahu al-ghaniyu 'anil haqqi abadal abidin. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu bisa memberi tanpa Allah itu makan. Abadal abidin, sebab Allah tidak butuh makan. Wal munazzah an jami'il aghrad wa syahwat, dan Allah itu tersucikan dari seluruh kebutuhan-kebutuhan fisik dan syahwat selama-lamanya, dari azali sampai abadi nanti. Wala yutasmu bihadza illallah, yang disifati semacam ini ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masiwahu, selain Allah, la dalam min akhir waqti, pasti punya kebutuhan untuk dicas energinya, harus makan biar seger lagi, biar sehat lagi. Malaikat Abraham, baik dia itu seorang raja ataupun non raja atau semuanya tetap butuh, baik dia malaikat maupun selain malaikat. Fal malaikat itu amrul tasbih. Malaikat itu hidangan mereka adalah tasbih. Wa syarabuhum mahabbah. Minuman mereka itu para malaikat adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'arif wal ulum as-shafiyah, dan pengetahuan-pengetahuan, pengenalan-pengenalan yang jernih, bening tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa man siwahum, selain malaikat, tentu saja ta'amuhum wa syarabuhum ma yaliqu bihim fi dunya, apa yang sesuai dengan keadaan mereka di dunia ini masing-masing yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad da'an subhanahu wa ibadahu allati sawfi awsafi. Meskipun sifat bisa kontrol diri, bisa sangat efektif dalam melakukan sesuatu, karena Allah itu ahkamul hakim, paling bijaksana, al-alim, maha mengetahui, sehingga tidak ada satu perbuatan dari Allah satupun sekecil apapun yang sia-sia, abas, Maka Allah juga mengajak hamba-hambanya untuk al-ittisaf ini, punya sifat seperti sifat Allah, diwajibkan. Kasih puasa nahan lapar, nahan dahaga, terus juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, itu semuanya sarana
Tujuannya itu tadi, yaitu bisa menjadi pribadi yang meneladani Allah, yaitu sangat bisa mengelola diri. Ya. Jadi tidak berbuat sesuatu yang efektif, yang tidak efektif, tidak berguna. Perbuatan Allah itu selalu ada gunanya. Ya. Wa ta'abbadahum biha ala qadri taqatihim wa wus'ihim, dan menjadikan para manusia itu untuk menghamba kepadanya lewat puasa, lewat sarana itu tadi. Ala qadri taqatihim, sekuat mereka. Jadi puasa itu sarana biar kita punya pengendalian diri, tahu kita tidak lagi dikuasai, dikendalikan oleh perut. Buktinya apa? Ya setelah 5 hari kita makan sehari cuma 2 kali, bisa ternyata ya. Tidak wajib 3 hari, tidak wajib berporsi-porsi. Oh, berarti aktivitas kita ini dikoreksi total itu. Yang terbiasa berangkat kemana-mana demi isi perut, sekarang dibalik selama puasa. Kamu tuh makan untuk hidup, untuk ibadah, bukan hidup untuk makan. Ini terbalik. Kenapa? Kesadaran itu lalu kita capai ketika kita puasa. Iya, coba siang-siang berangkat kerja jam 9, di pinggir jam 10, 11 dan sebagainya, macam udah WA ke istri di rumah. Pokoknya es podeng harus ada, es teler harus ada, kolak mulai dari perapatan pinggir jalan sampai sini borong semua. Tapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, teh hangat, udah segar. Dari mana itu? Kalau orang pintar, cerdas, maka dia mempelajari itu. Oh, itulah nafsu. Kipasnya gede banget, pengen banget, tapi buktinya ketika dikasih, udah selesai. Itulah nafsu, gede banget. Nah, iya. Karena itulah Allah pengen manusia itu sedikit banyak semampunya meneladani sifat Allah. As-saum artinya pengendalian diri, terkontrol, efektif, efisien, nggak melakukan sesuatu yang menzalimi diri sendiri. Itu efisien itu. Orang marah, emosi, jantung berdebar, darah langsung tidak berjalan dengan sewajarnya. Nah, itu sudah sesuatu praktek kalau di kendaraan itu sudah sangat tidak efisien, menghabiskan bahan bakar. Betul. Mau ngejar di jalan, emosi labil, di balap orang langsung panas, jos langsung ngekik dia, gaspal, enggak pinter main gasnya, langsung kencang. Lah, praktek tidak efisien. Akhirnya ya masuk pom bensin, kocek harus keluar lebih banyak, begitu. Tapi kalau pengendalian dirinya hebat dalam hidup, nggak mudah marah. Makanya awet, kesehatannya awet, umurnya awet, wajahnya nggak boros. Karena kemampuan mengendalikan diri itu melahirkan sifat efisiensi metabolisme dalam diri, dalam jiwa.
awet muda, segar terus gitu. Ya. Wa min as'abil asya 'ala nufus, meskipun puasa itu ya sesuatu yang termasuk berat bagi nafsu. Li'anna khilaf majub bilu'an, sebab puasa itu melawan kodratnya nafsu. Kodratnya nafsu itu dituruti, dipenuhi. Lalu puasa itu untuk ngerem. Kenapa direm-rem? Ulama dulu nyebutnya sebagai puasa itu laksana proses nyapih anak bayi. Ya. Di puasa itu kita itu sedang didik ngerem nafsu kita agar kembali tahu siapa sesungguhnya yang layak menduduki singgasana kemanusiaan kita. Selama ini yang duduk di singgasana merintah kita itu nafsu kita, nurani kita. Yang merintah mata kita, merintah tangan kita, merintah otak kita. Alhamdulillah, Allah wajibkan setahun sekali dikembalikan. Ini loh manusia yang harusnya kamu dudukkan ke singgasanamu itu raja dalam dirimu. Itu yang namanya nurani, yang namanya hati. Itulah raja yang sejati. Otak, nafsu, jadikan otakmu perdana menteri. Jadikan nafsumu itu menteri pertahanan dan keamanan. Tentara-tentaranya, Satpol PP-nya itu adalah tangan dan kaki. Jadi menemukan kembali, duduk kembali kesadaran kita. Oh iya, ternyata saya itu beraktivitas sosial ya harus semangat, karena hidup ini bukan untuk sebatas nyari kenyangin perut. Hidup bukan untuk makan. Kalau nggak ada makannya terus apa itu gotong royong, nggak ada makanan, nggak ada koceknya. Apa untungnya buat saya? Apa itu kegiatan keagamaan? Nggak kenyang, hilang. Semacam itu dikoreksi ketika orang puasa, sehingga seseorang terbentuklah meneladani sifatnya. Ya. Kenapa nufus atau jiwa atau nafsu itu berat ketika puasa? Fa inna wujudahum, sesungguhnya eksistensi mereka layakun ila dimana. Memang konstruksi mereka itu adalah materi. DNA-nya nafsu itu materi. Pengen hal-hal yang sifatnya materi. Sementara ruh senangnya cahaya. Tidak materi yang diukur. Maka penting dengan puasa kita tahu lagi, oh ini aku dapat energi. Yang ngasih energi itu ya Allah. Untuk apa? Tidak harus dengan terus makan, cari duit, lupa waktu sholat, lupa silaturahmi, lupa waktu bercengkrama sama berterima kasih sama istri, sama anak, ngobrol, memberi waktu, perlekatan psikologis, mental dengan anak dan sebagainya. Semuanya dikendalikan untuk materi. Ya. Bikhilaf wujudil bahi, berbeda dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala al-ghani wa kulli syai', yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Fa faradallahu ta'ala as-sawm 'ala ibadihi kasra syahwat. Karena
itulah Allah mewajibkan puasa atas hamba-hambanya terhadap hamba-hambanya kasrul syahwat untuk menghancurkan syahwat. Wa qat'an li asbabil istirqaq wa ta'abbud lil asya, dan memutus kabel-kabel sebab-sebab terjadinya perbudakan dan penghambaan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dengan puasa. Itu kenapa? Ya karena itu salah satunya kan puasa sirri. Jadi kita tidak bisa riya kalau puasa itu, Pak. Semua ibadah yang lain ada kemungkinan riya, ada kemungkinan. Maka alhamdulillah Allah ngasih tahu kita cara sarana ibadah yang benar-benar hanya antara kita dengan Allah aja yang tahu. Ibadah yang lain masih bisa kemasukan riya dan riya. Dilihat orang lain dengan puasa tidak bisa. Kejujuran, ya. Sifatnya ingin dibangun benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena ngarepin popularitas, syuhra, sum'ah, pengen namanya dikenal baik, ya. Karena itu fa'innahum laudamu ala adradihim, manusia itu kalau terus-menerus berkecimpung, tertimbun dengan pamrih-pamrih material keduniawian sesaat, mereka lastaraqathumul asya, maka materi mesti akan menjadi tuan bagi mereka dan mereka akan menjadi budak dari materi. Kita itu cari kerjaan untuk mempermudah ibadah, maka kita sesungguhnya majikan dari kerja. Lah kok kita sampai diperbudak oleh kerja, diperbudak oleh materi. Padahal dengan puasa ini sesuatu jadi diletakkan lagi proporsionalitas. Jadi kita berjalan dengan mempertanyakan kembali arah kehidupan kita selama ini 11 bulan yang kemarin, gimana setelah diajari Allah, kamu tetap punya tenaga kan? Cuman minum teh, cola, malah kamu makan 2 piring, terawih nggak bisa, berat. Nah, itu semua kan kesadaran harusnya kita ini. Pelajaran, ibrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Terus menerus selama 11 bulan debu-debu, polusi materialis itu menumpuk di pikiran kita. Nah, tiap hari mau tidur mikir besok pagi kerjaan apa, mikir besok pagi siapa yang, setelah terus berpikir besok pagi kerjaan apa, lama-lama besok pagi ngerjain siapa gitu. Akhirnya diperbudak oleh syahwat dan keinginan, berlomba-lomba. Semangatnya kan al-harum takatsur, yaitu berlomba-lomba dalam kuantitas kekayaan material, bukan kekayaan jiwa. Wa qata'ahum an rabbihim kullal qata'. Ya, manusia yang seperti itu benar-benar akhirnya terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa desain utama dari Allah ciptaan manusia, yaitu akan diamanahi alam semesta
Alam semesta itu